Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Neo Chandra. Saya di sini bersama siapa, Mas? Febri Arisya Putra dari Perawat. Mas Febri adalah seorang perawat. Jadi hari ini kita akan bertanya-tanya tentang perawat dan hubungannya tentang pekerjaan di dunia kefarmasian itu apa. Nanti kita lanjutkan dengan ini, kita bertanya-tanya sama Mas Febri. Oke, Mas Febri. Oke, siap. Lanjut. Mas Febri seorang perawat, lulusan mana, Mas Febri? Saya lulusan dari Stikes Panti Waluyo Malang, Mas. Oh, Stikes Panti Waluyo. Oke, kalau menurut Mas Febri seorang perawat ini kira-kira kalau lulus menjadi seorang perawat itu gajinya berapa, Mas Febri, kira-kira, Mas Febri? Kalau menurut saya sih inginnya di 10 juta, Mas, saya, Mas. Karena kami jarang libur, pekerjaannya pun juga beresiko, betul. menangani keselamatan pasien, dan kami juga harus berhati-hati dalam bertugas karena harus lewat identifikasi dulu dan cara pemberian obat yang benar kepada pasien. Oke. Jadi menurut Mas Febri ini gaji seorang perawat lulusan itu adalah 10 juta lebih. 10 juta rupiah. Kalau begitu kita bertanya dulu Mas Febri, sebelum Mas Febri kerja di sini, Ya. Mas Febri pernah kerja di mana aja? Sebelum bekerja di sini saya belum bekerja, Mas. Belum bekerja, saya Mas. baru lulus ya. Iya, jadi Lulus saya. ini baru lulus langsung keterima kerja. Kira-kira Mas Febri gaji pertama Mas Febri berapa? Kalau gaji pertama saya di sini itu 1.800.000, Mas. Kalau 1.800.000 sampai 10 juta tentunya kurang dong. Kurang dong, Mas. Kenapa? Kenapa kok bisa Anda menyebutkan nominal segitu banyak itu? Nah. Sedangkan UMR di Malang sendiri itu 3 juta gitu. Nah, Gimana Mas? kalau 10 juta itu lebih-lebih sama penunjangnya ya, Mas ya. Oh, iya. Kalau semua di total itu semua bisa saya terima 10 juta, tapi itu keinginan saya, bukan keinginan ya. Bukan keinginan korporasi. Iya. Betul. Nah, karena saya kira itu perawat itu tanggung jawabnya besar. Oke, tanggung jawabnya besar. Terus untuk menangani pasien itu juga butuh proses pendekatan. Wah, Nah, betul. jadi kita tidak langsung kayak cascus gitu. Jadi Selesai cacusan, iya. Jadi ada prosesnya ya, Mas? Ada prosesnya dulu. Oke, betul Mas. Oke, untuk tema kita kali ini menurut Mas Febri, karena saya kan bergerak di bidang farmasi, tentunya Mas Febri tahu namanya apoteker. Tahu. Nah, menurut Mas Febri itu pengertian apoteker itu sepengetahuan Mas Febri itu apa? Apoteker itu menurut saya itu memberikan resep sesuai yang disarankan oleh dokter, Mas. Kalau setahu saya itu sih. Dan obat-obat semua itu harus dipahami oleh apoteker. Oke. Jadi kami sebagai perawat hanya melakukan penugasan pelaksanaan, misalkan ada injeksi, infus, atau pemberian obat untuk pasien yang emergensi gitu. Obatnya ini dan langsung kita minta di apotek, langsung kita berikan sesuai anjuran dari dokter gitu. Kalau menurut Mas Febri seorang perawat adalah farmasi apoteker itu adalah petugas yang memberikan obat melalui resep oleh dokter. Nah. Oke. Kalau menurut Mas Febri sendiri, kira-kira sejawat apoteker sama sejawat perawat itu ada hubungannya erat apa enggak? Hubungannya erat sekali nih, Mas, karena kita itu saling bergantung. Saling bergantung. Karena sama tenaga medis itu pastinya kan kita lebih sering bertanya, apalagi tentang obat dan cara pemberian obat, kan cara perhitungan atau apa gitu. Nanti kalau kita tidak tahu atau isi kandungannya apa bisa tanya ke Mas Neo selaku apoteker. Oh iya, itu sih, Mas, betul sekali. saling bergantungan erat sekali kalau. Oh iya, jadi benar ya. Jadi Iya. Mas Febri ini sudah benar. Jadi kalau masalah tentang farmasi itu harus bicara dengan apoteker. Oke. Terus ini di luar topik kita tentang nakes ini, Mas. Kalau menurut Mas Febri sendiri dari gejolak-gejolak, misalkan Mas sudah tahu nggak ada Permenkes?
Undang-Undang Kesehatan nomor 17. Sudah tahu? Nah, tentang apa itu Mas? Nah, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 itu tentang undang-undang seluruh nakes, mulai dari dokter, apoteker, Mas Febri sebagai perawat itu sudah pernah dilihat apa? Tentang regulasi, tentang SSTR, terus tentang pelayanan, macam-macam itu sudah. Itu sepertinya saya sudah pernah baca Mas. Untuk STR kan sekarang sudah seumur hidup ya Mas, bisa ya. Betul. Nah, kita tidak perlu mengurus setiap tahunnya lagi enaknya gitu. Kalau dulu kan 5 tahun sekali, sekarang udah lebih enak lagi seumur hidup gitu Mas. Tahu saya kalau STR gitu. Kalau tentang undang-undang itu lebih lanjut belum saya baca semua. Oke. Jadi undang-undang kesehatan itu mencakup semua tentang profesi sejawat-sejawat kita, mulai dari apoteker, terus nurse station, perawat, terus dokter, bahkan ahli gizi gitu ya, atau bidan dan sebagainya itu di sana ada. Oke. Kalau begitu, kalau menurut Mas Febri sendiri sebagai perawat, pekerjaannya di sini sudah sesuai apa belum? Menurut Mas Febri? Kalau menurut saya untuk pekerjaan fungsional ya udah sesuai sih Mas. Karena mencakup lingkungan keperawatan seperti awal mengidentifikasi pasien, menanyakan masalah keluhan pasien, menanyakan identitas dulu lah, tanggal lahir, apakah ini benar pasien atas nama ini, tanggal lahir ini, terus selalu kita kaji keluhannya, terus di TTV. Nah setelah itu kita arahkan ke dokter. Nah nanti kalau dari dokter mendapatkan obat bisa langsung kita arahkan ke farmasi. Tapi jika ada tindakan seperti injeksi atau apa, nanti dokter akan mengarahkan ke perawat lagi untuk dilakukan tindakan dengan konfirmasi lagi ke dokter atau apoteker apakah obat ini udah sesuai untuk pasien ini dan pemberiannya berapa mili, segini, kalau sudah siap kita laksanakan. Oke. Berarti itu sudah sesuai. Sesuai sih secara fungsional ya. Kalau pendapat Mas Febri tentang perawat tapi pekerjaannya di luar perawat, misalkan terapis untuk kecantikan, menurut Mas Febri gimana? Kalau itu menurut saya tergantung pribadi masing-masing sih Mas. Kalau bersedia ya silakan, tapi itu harus diperjelas lagi Mas untuk ininya kan. Biasanya kan Apa kalau uangnya atau ya kan, misalkan ada pasien kecantikan terus habis itu kita kan masih menangani pasien di poli umum misalnya gitu sebagai perawat ya, di bidangnya perawat. Nah kalau kecantikan kan saya nggak pernah, itu biasanya kan perawat cewek-cewek. bukan maksudnya itu Mas Febri kan perawat, bukan di tempat kerja kita. Mas Febri perawat, terus Mas Febri melihat teman-temannya ternyata banyak yang bekerja di bidang selain keperawatan. Oh iya. Nah, Itu misalkan temennya di bidang kecantikan. Ada teman saya perawat itu malah dia itu jadi customer service. Nah itu Menurut banyak sih Mas. Febri, apa yang menyebabkan teman-teman perawat ini kenapa kok banyak yang tidak mau bekerja di dunia kesehatan? Seperti itu Mas Febri. Gimana? Menurut pendapatnya Mas Febri sini? Nah kalau di luar pekerjaan, kalau misalkan ada yang ingin menjadi kayak CS Bank misalnya, atau bekerja di luar medis, itu biasanya menurut kepribadian masing-masing sih Mas. Atau lebih detailnya itu biasanya mereka setelah merasakan di dunia medis itu terasa nggak cocok gitu, aku cocoknya di bidang misalnya di CS Bank gitu, saya ingin daftar CS Bank aja karena saya belum nikah, saya mau nyoba. Misalnya di perawat itu ribet gini. Soalnya aku dulu juga pernah berpikir seperti itu Mas. Ribet gitu Mas? Ribet. Oke. Aku pengen itu dulu malah ke peternakan, tapi alhamdulillah setelah saya daftar ngelamar sini akhirnya keterima. Awalnya itu juga belum terbiasa, tapi lama-lama kalau sudah nyemplung enak juga. Oh, enak juga. juga. Iya.